bokap gue meninggal dan gue harus mau nggak mau gue harus kerja, gitu sih. Lalu, wah gue punya tanggungan nih, gue harus kerja, semangat, nggak boleh ngeluh, capek gue kerjain. Soalnya gue dari dulu emang dididik mandiri sama mama gue. Kalau didikan militer ntar gue jadi tentara. Rugi kayak gitu, terus kelilit utang. Sedangkan kita harus mulai lagi dari awal. Itu masa-masa yang sulit sih. Gue Diah, umur gue 24 tahun. Saat ini gue bekerja sebagai karyawan swasta di suatu pabrik. Nama gue Fahmi, umur gue 24 tahun, saat ini gue bekerja di salah satu perusahaan manufaktur. Nama gue Hendy, umur gue 25 tahun, gue bekerja di sebuah pabrik. Halo, nama gue Reja, umur gue 24 tahun. Saat ini gue bekerja di perusahaan di bidang manufaktur. Gue lulusan SMK, lulusan 2018. Gue nganggur beberapa bulan. Pertama kali gue kerja di pabrik. Gue lulusan SMA tahun 2018. Ya sempat nganggur dulu sih, belum langsung kerja. Beberapa bulan baru kerja di salah satu perusahaan retail. Sebulan setengah resign, lalu nganggur lama. Diajak kerja di salah satu perusahaan ini, bertahan sampai sekarang. Gue lulusan SMK tahun 2017. Awal lulus gue nggak langsung kerja, gue sempat kuliah dan pertama kali gue kerja gue di 2019 di perusahaan di pabrik sepatu. Gue lulusan SMK tahun 2018. Nggak langsung kerja, gue langsung nyari dana lewat COD HP gituan doang sih. 2019 baru gue langsung lamar kerja ke perusahaan-perusahaan di Tangerang dan Jakarta. Gue memutuskan buat bekerja karena pengen punya penghasilan sendiri. Karena tuntutan ekonomi dari keluarga dan gue salah satu tulang punggung juga, jadi harus bekerja mau nggak mau. Awalnya sih gue nggak memutuskan diri buat kerja ya, tapi keadaan sih yang memaksa gue buat kerja. Karena tahun 2019 akhir bokap gue meninggal dan gue harus mau nggak mau gue harus kerja, gitu sih. Mikirnya pas sekolah juga gue kayak sering bolos, nggak jelas, apalagi nanti gue kuliah yang ada ngebebanin orang tua gue kan. Mendingan gue pikirnya langsung kerja aja, langsung nyari duit sendiri. Lebih banyak apanya ya? Dukanya dulu deh. Dukanya ya pasti capek, harus nyari duit sendiri buat kebutuhan. Sukanya lebih punya banyak temen dan temen kerjanya juga enak-enak. Sukanya gue bisa ketemu orang-orang baru, pengalaman baru, dan teman-teman yang unik-unik. Enaknya sih kalau di pabrik itu kita gaji juga kan lumayan lah, libur ada. Kalau dukanya ya di saat kita pengen liburan, orang lain liburan, kita harus bekerja. Nggak ada libur-libur panjang yang namanya di perusahaan. Itu doang sih dukanya. Suka gue ketemu banyak temen dari berbagai macam daerah, terus banyak pengalaman juga yang bisa gue ambil. Dukanya itu nggak semua orang bisa kita ajak kerjasama, nggak semua orang bisa memahami kerjaan kita, gitu sih kalau gue. Karena kan kerjasama ya modal utama lah dalam sebuah perusahaan kalau menurut gue. Oh, mungkin gak enaknya ketemu sama orang-orang baru kali ya. Beda pemikiran, kadang capek ya. Kalau ditanya capek, munafik kalau gue bilang nggak capek ya. Tidur aja kita capek sih sebenarnya. Tapi gue capek, tapi gue menikmati itu. Enggak lah, mana ada capek, kan gue Ultraman. Semua orang pasti capek ya. Tapi kalau kata gue, kalau lu capek tapi lu seneng, itu lu udah di jalan yang bener sih.
Capek, ya capek mah jangan dibilang capek sih, pasti capek. Tergantung lu cinta nggak sama pekerjaan lu, sama partner kerja lu enak, ya udah nggak bakalan kerasa capeknya. Sama lu punya tanggung jawab, mikir dewasa, kalau lu wah gue punya tanggungan nih, gue harus kerja, semangat, nggak boleh ngeluh, capek gue kerjain, ya udah nggak bakalan kerasa capeknya juga. Paling sulit sih menurut gua tuh mungkin rasa kangen ya, sama karena kan kita kan di perantauan ya, jauh sama orang tua. Awalnya sih pernah kaget dan ngerasa nggak bisa, cuma pas dijalanin ya lewat-lewat aja. Masa-masa sulit gua dulu, gua pernah sering banget gagal dalam bisnis sampingan, kayak jual motor rugi kayak gitu, terus kelilit utang. Sedangkan kita harus mulai lagi dari awal. Itu masa-masa yang sulit sih. Pas gue lagi asik-asiknya kuliah, gue lagi asik-asiknya main ya, tiba-tiba Tuhan manggil bokap gue ya, bapak gue meninggal, dan gue harus berubah 180 derajat tuh ya. Gue harus jadi tulang punggung keluarga, gue harus jadi bapak buat adik gue ya. Gue harus cari nafkah lah buat nafkahin ibu gue harus cari nafkah buat lulusin adik gue yang waktu itu masih kelas 2 SMK. Ya intinya berubah drastis lah gitu sih. Itu masa-masa sulit gue yang pada akhirnya gue harus kuliah gue pada akhirnya tersiok-siok kayak gitu lah pokoknya. Pas misalnya kita punya gaji, kita punya kebutuhan dan harus ngasih orang tua atau siapalah, terus kita giliran pengen ini itu nggak punya, harus minjem-minjem sana sini. Mandiri sih, soalnya gue dari dulu emang dididik mandiri sama mama gue. Kalau didikan militer ntar gue jadi tentara. Iya mandiri, jadi nyampe sekarang kepake di dunia kerja. Jadi gue tuh kayak nggak kaget-kaget amat gitu. Nggak boleh ngeluh, ya kalau mau ngeluh capek, misalnya capek ya keluarin aja, jangan dipendam sendiri, cerita ke orang tua atau orang terdekat lah. Terus sama jangan pernah dengerin omongan orang tentang diri lu yang gak enak. Ya kalau selagi lu bener ya udah jangan didengerin. Yang pertama itu jujur, yang kedua baik kepada semua orang. Karena yang pertama jujur ya, jujur itu asli lu bakal dipercaya banyak orang. Walaupun emang kadang-kadang jujur menyakitkan, tapi ketika lu jujur lu bakal lega kalau menurut gua ya. Dan kedua baik sama semua orang. Kalau lu baik sama semua orang, insya Allah ya, orang itu akan baik juga pada kita kan. Tapi kalau lu jahat, ya udah pasti orang itu bakal jahat sama lu gitu. Itu sih menurut gua, jujur dan baik. Itu sih yang selalu gua pegang dari omongan orang tua gua. Orang tua gua gak pernah ngajarin gua untuk kecewain orang lain. Orang tua gua juga selalu membimbing gua untuk menjadi orang yang pekerja keras, jangan lemah ditindas sama orang lain. Itu penting banget sih, kepake sampai sekarang. Buat mama, aku nggak tahu mau jadi apa, mau jadi orang seperti apa, mau menetap di mana. Masih banyak hal yang harus dipertimbangin. Semoga mama bisa selalu terus temenin aku, selalu dengerin cerita aku, sampai aku tahu akhir tujuan aku. Oh iya, satu lagi. Mah, bantuin DP rumah dong. Gaji aku kecil. Ya terutama buat mama, terima kasih udah ngajarin hal-hal positif yang berguna untuk sekarang sampai seterusnya. Kayak contohnya jangan pernah ngeluh, terus jangan pernah dengerin omongan orang, sama dan pernah minjem-minjem kalau lagi susah. Ma, Pak, terima kasih buat semuanya. Terima kasih atas pendidikannya, terima kasih atas perjuangannya, terima kasih buat semuanya, pokoknya terima kasih. Hendy bangga punya mamah dan bapak kayak kalian. Hendy bangga.
Untuk orang tua gua, Mas sorry ya, untuk saat ini Reja belum bisa bahagiain mama, belum bisa bermanfaat juga buat kedua orang tua dan keluarga. Maaf banget ini, Mas. Ya buat diri gue sendiri, terima kasih udah kuat dan gak pernah ngeluh atau gak pernah nyerah sampai sekarang. Ya intinya tetap jadi diri gue sendiri yang sekarang ini. Tetap jadi diri lu sendiri, jangan pernah dengerin omongan orang. Intinya love yourself. Terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih telah melewati cobaan-cobaan yang luar biasa kalau menurut gue ya. Ya terima kasih pokoknya. Dan tetap semangat, menurut gua kedepannya masih banyak cobaan yang harus kita cobain lagi, masih banyak tantangan yang harus kita lewati gitu. Semoga diri ini tetap kuat. Jangan jadi pengecut, jangan lemah. Hidup ini keras, kita harus lebih kerja keras lagi untuk mencapai tujuan kita untuk masa depannya, untuk menjadi lebih baik lagi lah. Buat gua dia, makasih banyak, udah hebat, udah keren, kita udah jauh banget. Mari kita usahakan jadi wanita yang baik, kerja lebih keras lagi, dan beli apapun dengan uang kita sendiri dengan bangga. I love myself.